Musim kita berubah-ubah, musim tanam pun berubah-ubah, dibutuhkan pupuk pun berubah-ubah. Maka inilah terjadi suatu selisih yang dibutuhkan masyarakat, petani, dan apa yang datang daripada pupuk di tengah masyarakat ini kadangkala tidak klop. Itu yang pertama, Pak. Kalau kemudian pupuk baru tersedia 30 hari atau 20 hari setelah tanam, ini mau jadi apa tanamannya? Dan info ini saya yakin sangat akurat. Beberapa konglomerasi besar di bidang pertanian itu bisa negosiasi harga pupuk non subsidi dengan pupuk Indonesia. Tentang harga itu. Sehingga konglomerasi besar ini mendapatkan harga pupuk non subsidi yang murah. Kenapa petani tidak bisa mendapatkan pupuk non subsidi yang murah gitu? Baik, terima kasih. Saya persilahkan Bapak Ibu anggota untuk memberikan tanggapan, respon, dan pertanyaan. Yang ingin saya sampaikan kepada jajaran Dirut semua tentang aspirasi, Pak. Jadi aspirasi dari para petani di daerah pemilihan saya yang menyampaikan bagaimana tentang kelangkaan pupuk dan harga pupuknya gitu. Menurut mereka, versi mereka petani ya masih dirasa mahal dan langka begitu mendapatkannya. Nah, dalam rapat raker kita hari ini, Pak, saya juga ingin mempertanyakan program dan kebijakan Pak Dirut dan jajaran ke depan dalam mengatasi langkanya tadi petani yang menyampaikan pupuk itu mahal dan langka, Pak. Bagaimana kebijakan direksi yang membidangi setiap provinsi itu gitu. Lalu, Pak, karena kelangkaan pupuk dan produksi pupuk yang kurang jika dibiarkan, ini tentu akan menjadi masalah yang serius juga, Pak. Karena kalau dari risetnya juga bisa menjadi krisis pangan, Pak, dengan menurunnya hasil panen petani, dan dampaknya mempengaruhi harga pangan yang tentu bakal melambung tinggi, Pak, gitu. Dan saat ini, Pak, jumlah pupuk yang diproduksi PTPI dan anaknya juga, kalau kita lihat tidak sebanding dengan kebutuhan pupuk para petani kita, Pak, gitu. Nah, inilah yang bagaimana Dirut dan jajaran bisa memecahkan persoalan ini, Pak. Itu tugas Bapak. Saya ingin juga jawabannya nanti tertulis, Pak, supaya saya bisa menjawab banyaknya pertanyaan dari masyarakat di dapil yang selama ini saya kunjungin dalam kunjungan dan reses-reses gitu. Ada 3 pokok persoalan yang substansi permasalahan pupuk kalau kita berbicara masalah subsidi. Yang pertama adalah pupuk harus tersedia di tengah-tengah masyarakat petani yang membutuhkan. Kita fokus di sini adalah pupuk subsidi. Kalau pupuk daripada komersil itu mungkin komersil yang berbicara. Tapi kami mewakili daripada para petani-petani yang ada di masyarakat. Pertama adalah pupuk harus tersedia. Apapun itu jadwal musim kita berubah-ubah. Jangan itu dipatok dengan produksi yang tetap yang ada di produsen ataupun di pabrik. Kalau pabrik misalnya kan biasa memproduksi itu di bulan Maret gitu. Tapi musim kita berubah-ubah, musim tanam pun berubah-ubah, dibutuhkan pupuk pun berubah-ubah. Maka inilah terjadi suatu selisih yang dibutuhkan masyarakat, petani, dan apa yang datang daripada pupuk di tengah masyarakat ini kadangkala tidak klop. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua adalah pupuk harus terakses, harus mudah didapatkan oleh pada masyarakat. Kita mempunyai suatu semangat baru, Pak, kemarin, Pak,
Dari pupuk Indonesia ke Bulog langsung kepada para petani Gapotan. Itu yang kami dengar baru-baru ini. Tapi setelah mendengar paparan tadi Pak, dan kita melihat slice tadi, masih panjang Pak, rentetan daripada alur yang dari para Gapotan untuk mendapatkan daripada pupuk ini. Meskipun ini disederhanakan tidak hanya daripada kartu daripada petani, tapi cukup dengan KTP. Tapi KTP ini pun Bu, ini harus kita terdaftar di Gapotan dengan e-Pubers. Nah, e-Pubers ini Pak, internet, banyak Pak daerah kita Pak, masih belum terjangkau internet. Dan masih banyak daripada petani kita yang tidak mengerti yang namanya itu HP Android. Bagaimana mereka untuk mengakses, untuk masuk di e-Pubers, untuk menjadikan akses, untuk mendapatkan pupuk tersebut. Dan itu kita mendengarkan lagi, yang namanya kios-kios ini akan dihilangkan menjadi lebih 27 sampai 30 ribu. Bagaimana mereka untuk mengakses lebih mudah untuk mendapatkan pupuk di situ Pak? Meskipun daripada setiap desa itu ada e-warung sebagai untuk mendapatkan BLT mereka Pak. Mungkin itu bisa digunakan salah satu jalan kita untuk mempermudah daripada masyarakat petani untuk mendapatkan pupuk yang subsidi. Itu masalah yang kedua. Dan masalah ketiga, pupuk harus terjangkau oleh masyarakat Pak. Jangan sampai nanti yang beredar adalah pupuk komersil dan bukan pupuk daripada subsidi. Memang kita sudah punya suatu perhatian khusus meningkatkan dari 4,5 juta ton daripada pupuk subsidi ditingkatkan menjadi 9,5 juta ton untuk pupuk subsidi kepada masyarakat. Nah, disinilah yang tadi rekan kita menyampaikan. Jadi jangan sampai ada subsidi ini tumpang tindih Pak. Yang mana komersil dengan subsidi ketika kita mendapatkan harga bahan baku gas. Apalagi sekarang pupuk majemuk. Kalau dulu masih pupuk tunggal. Pupuk tunggal itu yang pertama ditabur pupuk fosfat dulu. Kalau sekarang sudah pupuk majemuk, maka mau tidak mau sudah harus disiapkan. Karena 1 hari menjelang tanam mereka sudah harus memupuk. Kemudian 7 hari setelah tanam. Kemudian 2 minggu setelah tanam. Kalau kemudian pupuk baru tersedia 30 hari atau 20 hari setelah tanam, ini mau jadi apa tanamannya? Kita berbicara swasembada pangan nggak akan ada, nggak akan kesampaian. Karena ketersediaan pupuk yang menjadi supporting utama untuk bisa memproduksi atau mendapatkan hasil yang baik tidak terpenuhi. Tapi Pak, kami masih banyak mendengar keluhan ini sama yang disampaikan dari Bapak dari Sumut tadi, Pak Rudi. Karena jatah pupuk subsidi itu kan terbatas untuk setiap petani ya. Pak, petani ini merasa jatah untuk pupuk subsidi masih kurang, sehingga mereka nambah dengan cara membeli pupuk non subsidi. Nah, pupuk non subsidi ini dirasa oleh para petani masih mahal. Padahal dalam saya ada beberapa info, dan info ini saya yakin sangat akurat. Beberapa konglomerasi besar di bidang pertanian itu bisa negosiasi harga pupuk non subsidi dengan pupuk Indonesia tentang harga itu, sehingga konglomerasi besar ini mendapatkan harga pupuk non subsidi yang murah. Kenapa petani tidak bisa mendapatkan pupuk non subsidi yang murah gitu. Berikan kesempatan yang sama. Kalau pupuk non subsidi itu murah harganya, saya kira persoalan kekurangan pupuk dan lain-lain itu bisa diatasi. Jadi tolong betul Pak dipikirkan caranya bagaimana petani bisa mendapatkan harga pupuk yang murah. Saya catat ada 15 anggota dan 14 anggota dan pimpinan 2 tadi memberi masukan. Tentu tidak mungkin saya jawab satu persatu, tapi saya ingin meng-highlight karena tadi banyak pertanyaan terkait dengan perbaikan tata kelola pupuk subsidi. Tadi sampaikan juga oleh Pak Rudi Hartono, di tempat beliau pupuknya berubah-ubah alokasinya. Memang dulu begitu, kadang petani
sawahnya sama, orangnya sama, tahun ini dapat urea 3 sak, besok lagi dapat 4, besok lagi dapat 2,5 dan tidak tentu. Nah, ini bagian dari yang akan diperbaiki di Perpres yang tadi disampaikan oleh Pak Andre, di mana penetapan volume pupuk subsidi itu volumenya ditetapkan dulu, baru anggaran mengikuti, sehingga petani tidak bingung. Kalau sebelumnya kami berserta seluruh jajaran jaringan penjualan termasuk 1067 distributor dan 27.000 kios ini kadang-kadang kesulitan menjelaskan karena dari tahun ke tahun volumenya berubah mengikuti anggaran. Kedua, memang proses penetapan volume itu sangat berjenjang, mulai dari petani ke penyuluh, penyuluh kepada kabupaten, kabupaten ke gubernur, gubernur kepada Kementan, begitu disetujui turun lagi dari Kementan ke gubernur, gubernur ke bupati, kemudian bupati kepada penyuluh. Bayangkan tadi Bu Estu menyampaikan Pranoto Mongso yang sudah berubah-ubah, seumpama dijadwalkan sesuai dengan aturan itu volume pupuk subsidi diperkirakan untuk musim tanam November. Tahu-tahu hujannya muncul di minggu terakhir Oktober. Untuk merubah itu kalau berjenjang begitu, mungkin begitu sampai ke petani sudah selesai panen karena terlalu berjenjang. Nah, oleh karenanya di zaman pemerintahan sebelumnya di tahun 2024 sudah banyak perbaikan. Tadi disinggung terkait dengan penyaluran pupuk subsidi. Hari ini proses dari penentuan kebutuhan pupuk itu cukup berjenjang, mulai dari petani mengusulkan kepada kabupaten, kabupaten akan mengusulkan kepada gubernur, kemudian gubernur akan mengusulkan kepada menteri, dan apabila sudah disetujui maka nanti menteri akan menurunkan persetujuan yang kemudian dari persetujuan yang itu akan ditindaklanjuti dengan Pergub, dan dari Pergub akan diturunkan menjadi Perbu, sehingga prosesnya cukup lama. Dampak dari dinamika yang cukup panjang ini dapat kami sampaikan, misalnya di bulan Desember itu ditetapkan Kementan 4,7 juta ton, kemudian diikuti dengan kontrak kami dengan Kementan 4,7 juta ton, dan kami tentunya kemudian berkontrak dengan para distributor untuk bisa menyalurkan 4,7 ton. Nah, pada bulan April dikeluarkan Kementan di mana alokasinya naik menjadi 9,5. Namun ini tidak serta-merta distributor kami ini mempunyai kewenangan untuk menyalurkan 9,55, karena distributor kami hanya bisa menyalurkan sesuai dengan kontraknya. Kalau melebihi kontrak tentu akan bermasalah di lapangan dengan aparat penegak hukum. Nah, dari bulan April itu baru ada adendum pertama dari Kementan sejumlah 5,3 juta ton. Nah, setelah itu kemudian di bulan Juni itu baru ada rayonisasi pupuk organiknya. Terlebih lagi di bulan Juli itu SK Bupati itu baru selesai keluar. Kemudian ada beberapa adendum kontrak yang terjadi. Kementan bulan April itu sudah melewati masa tanam pertama. Padahal keputusan Presiden di bulan Januari, tapi Kementannya mundur karena waktu itu memang menunggu anggaran dari Kementerian Keuangan. Nah, inilah yang mengakibatkan seolah-olah misalnya pupuk Indonesia sampai bulan September kok baru menyalurkan 5 juta ton dari 9,55, tapi realitanya adalah sebagaimana kami sampaikan di atas ini.